Oke, petani BS, bismillah kawan-kawan ya. Channel kita pertanian organik kawan-kawan. Pastinya ramah lingkungan Pak Tani BS. Untuk masing waktu Pak Tani BS, kita akan memberi tips kawan-kawan ini. Tomat kita sudah masa vegetatif kawan-kawan atau masa buah. Kita akan memberi tips kawan-kawan bagaimana caranya supaya tomat organik kita bakal buahnya jadi Pak Tani BS. Oke. Let me in or let me go. Honestly, try honesty. No, just tell me what I want to hear. Oke, Pak Tani BS ini. Ini merupakan tomat organik kita kawan-kawan di lahan sempit Pak Tani BS. Ini sudah mulai berbuah kawan-kawan. Ini sudah mulai belajar berbuah kawan-kawan. Kita beri tips supaya agar bakal buah si tomat tadi supaya jadi kawan-kawan. Oke. Yang pertama kali kawan-kawan, pada fase vegetatif kawan-kawan jangan lupa proses penyiraman kawan-kawan ya. Karena proses penyiraman sangat perlu atau sangat menentukan kawan-kawan ya. Biasanya di fase vegetatif kawan-kawan, biasanya tanaman membutuhkan air yang cukup kawan-kawan ya, supaya menyuplai ini bakal supaya jadi Pak Tani BS. Yang kedua Pak Tani BS, jangan lupa melakukan penyiangan ini gulma-gulma seperti begini ya. Gulma diusahakan dicabut semua Pak Tani BS ya, supaya nutrisi yang kita kasih nanti sama tanaman kita supaya tidak diserap oleh si gulma tadi, dan juga tidak menarik perhatian si hama kawan-kawan ya, sehingga hama-hama cenderung akan akan terhindar kawan-kawan. Tips yang ketiga Pak Tani BS, usahakan dalam pertanian organik kawan-kawan dilakukan dengan pengendali hama penyakit kawan-kawan ya, atau mendukung ekosistem kawan-kawan. Kita harus menanam di pinggir apa kita ini serai kawan-kawan. Ini kita kasih pinggir semua, ada ini kawan-kawan, ini dia. Nah ini juga ada kawan-kawan. Ini bertujuan kenapa ditanam kawan-kawan, supaya biasanya hama ini tidak menyukai aroma yang dikeluarkan oleh si serai ini kawan-kawan, sehingga hama cenderung tidak masuk ke tanaman kita kawan-kawan. Disarankan dalam pertanian organik kawan-kawan diusahakan semua pinggir, diusahakan tanaman serai kawan-kawan, atau juga tanaman kenikir. Kenikir juga bermanfaat untuk pengendalian hama terpadu kawan-kawan. Dan juga dilakukan tanaman pinggir kawan-kawan ya, seperti tanaman jagung kawan-kawan, supaya si serangga atau apa tidak tertarik langsung ke tanaman kita, otomatis si serangga akan ke tanaman kita kawan-kawan. Itu namanya pengendalian hama penyakit secara terpadu. Dan juga tomat kita pasti membutuhkan unsur P dan K kawan-kawan ya, yang cukup untuk supaya tanaman kita berhasil kawan-kawan ya. Kita hanya menggunakan ini kawan-kawan, menggunakan POC ini. Ini POC kulit pisang, ini merupakan unsur POC yang kaya dengan unsur K atau kalium kawan-kawan. Cara pembuatannya ini POC ini kawan-kawan ada deskripsi ya, bagaimana caranya. Biasanya kami menggunakan POC sendiri kawan-kawan, dan juga kita menggunakan POC serabut kelapa ini. Ini juga kaya dengan unsur K atau kalium kawan-kawan. Bagaimana cara pembuatannya kawan-kawan ada juga deskripsi untuk mempersingkat waktu kita kawan-kawan. Satu lagi, tanaman krokot juga bisa kawan-kawan sebagai POC juga. Tanaman krokot juga mengandung unsur K yang tinggi. Ya. Jadi kita memberikan nutrisinya atau unsur haranya kawan-kawan cuma pakai ini aja, organik saja kawan-kawan. Takaran kita Pak Tani BS 1:5. Jadi kita sekarang ini kita kombinasikan aja kawan-kawan, pakai POC serabut kelapa dan juga POC ini di anti aromanya. Kalau POC yang berhasil biasanya kawan-kawan ini dia aromanya Pak Tani BS nggak bau, jadi kayak fermentasi, kayak aroma tape jadinya. Apabila dia bau POC kawan-kawan, itu berarti tidak berhasil. Saran saya kawan-kawan, tambah aja
molase. Bisa juga kawan-kawan tambahin molase atau gula merah supaya mikroba dalam ini POC kita hidup kembali kawan-kawan. Saran kita, POC yang berhasil itu gini dia. Kalau di cumi itu berbau tape atau tape dia, babak fermentasi. Ini dia. Cenderung dia akan mengeluarkan ini warnanya. Ini berarti warnanya sudah mengeluarkan dari kawan-kawan dari serbuk kelapa. Kita pakai dosis 1:5 aja. Jadi sekarang itu kita kombinasikan aja. Nanti ini 3 berarti ya. Ini juga sama ya, bau tape dia, tidak bau dia. Maka POC kita berhasil kawan-kawan ya. Ini kita siram saja begini. Dosisnya ini kawan-kawan dalam penyiraman tidak ada masalah. POC ini organik, cenderung tidak mempunyai efek samping kawan-kawan. Siram begini saja. Jadi kawan-kawan, ini kita kasih pemupukan ini intervalnya sekali atau 7 hari sekali kawan-kawannya interval kita. Ini kawan-kawan rutin dia ya. Gitu dia aja. Oke, sekianlah kawan-kawan bagaimana kita perawatan atau bagaimana kita memberikan nutrisi kepada tomat organik kita supaya bakal buah atau pembuahnya kawan menjadi jadi kawan-kawan ya. Dan juga yang kelima kawan-kawan, jangan lupa namanya pengendalian atau penyemprotan pestisida nabati kawan-kawan ya. Interval kita biasanya di sini 5 hari sekali kawan-kawannya dilakukan penyemprotan secara rutin ya. Otomatis sama yang cenderung tidak ada pasta NBS, pasti tanaman kita akan subur kawan-kawan ya. Oke, sekian dulu video kita kawan-kawan, bagaimana cara proses perawatan atau fase vegetatif kawan-kawan di pasar tomat organik kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kawan-kawan share sama kawan-kawan yang lain supaya kawan yang lain juga paham bagaimana perawatan tomat organik kita di fase vegetatif kawan-kawan. Oke, sekian dulu, sehat selalu, salam organik, dan sukses selalu kawan-kawan.